Oke, sama. Nah, kayak gitu. Dan ingat, sakit TB ini bukan sakit turunan. Itu melalui penularan lewat udara. Itu juga adanya dia yang nomor 4 juga sama kena. Tetangga saya yang di depan rumah saya itu ada yang meninggal sakit TB. Nah, tadinya saya juga belum ngerti itu tentang TB, penularannya itu seperti apa. Saya dulu juga mengira sakit ini sakit turunan. Nah, gara-garanya tetangga itu kok sampai meninggal sakit TB. Ternyata kan sakit TB ini pengobatannya gratis dan bisa diobati sakit TB. Nah, yang lucunya di negara kita seperti ini kadang-kadang. Ada orang yang kerja, karyawan kena TBC, dia di PHK. Artinya ini bukan lagi urusan kesehatan saja, tapi urusan ekonomi juga. Ada perlakuan dari seorang deket banget sama saya, ibu tiri saya lah kan. Dia waktu itu saya makan minum itu direbus sama dia saking nggak mau nularinnya. Diskriminasi yang yang dari luar itu orang tuh ngeliat saya kayak gitu. Terus dari jauh pun dia nggak ketemu saya nggak pakai masker, padahal saya pakai masker langsung gini. Nih batuk, buang sepuluhnya, napas panjang, buang batuk sepuluh. Gejala utama itu sakit TB atau TBC itu adalah batuk berdahak. Ya, gejala utamanya batuk berdahak 2 minggu atau sampai lebih. Gejala tambahan, batuk berdarah itu tambahan, ya. Sesak napas, nafsu makan menurun, ya. Berat badan menurun, demam meriang berkepanjangan, berkeringat di malam hari. Nah, kalau misalnya baru gejala, apakah kita bisa dengan pengobatan ya tidak sampai 6 bulan berobat biasa, terus ada dokter kasih obat yang bagus penyakit TBC yang baru gejala? Atau memang harus per 6 bulan? Kalau TBC ini jadi itu nggak ada gejala, kita jadi harus langsung periksa. Kalau gejala itu kan batuk, nah kita harus periksakan dahaknya, bawa ke lab. Nah, pas hasil lab itu positif, berarti pengobatan 6 bulan. Kalau hasil positif. Nah, jadi nggak ada gejalanya itu ya batuk. Kalau memang hasil lab, kadar TB setiap hari saya lakukan, yaitu saya melakukan investigasi kontak pada pasien-pasien, melakukan sosialisasi, pendataan yang di sekitar indeks ya di sekitar pasien 4-5 rumah, kurang lebih 20 orang yang kami datengin. Investigasi kontak itu kami untuk mencari di sekitarnya apakah ada yang batuk. Kan nama juga penyakit TB ini kan penularannya lewat udara, lewat batuk, lewat bersin, lewat bicara. Mabok. Jadi kami melakukan itu, periksa dahak langsung, kami lakukan sama melakukan gerbek TB juga. Nah itu yang kami lakukan hampir setiap hari. Udah batuk Maria Boki. Ya udah untuk minta dahak-dahak sama orang udah nggak jijik, saya mah udah biasa. Dari dulu juga memang nggak ada jijiknya emang, nggak ada rasa jijik. Ini dia sekeluarga ini batuk semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari puskadi kita kader TB biasa Pak Marsono. Pak Marsono kan sering begadang ya, malam ya, begadang terus ngerokok. Itu perlu jadinya kita periksa dahak. Kalau bisa dikurangin rokoknya. Kemarin juga Bampen kan meninggal
Sakit itu juga karena TB atau TBC itu adalah penyakit menular. Nah, istrinya Bapak Marsono ini dulu adalah sakit TB. Nah, TB itu karena memang pengobatan tidak rutin. Nah, akhirnya kan nggak ada umur. Ya, karena kakaknya terkena juga, kakaknya ya. Siapa? Kakaknya istri. Iya, Ini istri. Paling tua. Paling tua. Terus adenya. Sekarang udah Siapa adenya sekarang? Di mana itu rumahnya? Gang 10. Gang 10. Ya, itu juga adanya dia yang nomor 4 juga sama kena. Nah itu karena di dalam ruangan. Itu penularannya lewat udara, percikan. Keluhan mereka itu mereka katanya kebanyakan dikucilkan ya sama teman-teman, sama masyarakat. Katanya karena mereka itu masih belum mengerti tentang penularan. Padahal lewat udara, mereka taunya sakit TB ini adalah sakit guna-guna. Kata gitu, sakit turunan. Nah itu makanya mereka takut stigma itu, dikatakan nanti mereka katanya dikatakan, oh kamu itu sakit turunan. Padahal TBC ini bukan turunan. Kan pasien TB ini mereka takut dengan stigma. Kalau mereka aja, kalau kami datengin ya pasien TB jarang memakai masker. Katanya mereka nanti takut stigma. Padahal masker itu kan sekarang ini bukan stigma lagi. Mungkin takut dikucilkan sama warga. Nah itu yang mereka jaga. Udah minum obat udah? Udah habis, Bu. Obatnya? Iya. Terus udah periksa dahak yang kemarin? Terakhir 5 bulan? Udah selesai, Bu. Udah selesai ya? Ya udah bagus, berarti tinggal 1 sembuh ya. Iya. Mas Petang rokok tidak? Udah ngerokok lagi, Bu. Aduh jangan kalau bisa ya. Nanti takutnya kalau nanti kena lagi, kita nggak minta ya. Nanti kena naiknya kategori 2. Selalu saya bicara jangan kita mengucilkan pasien. Karena semua kita ini pasti akan tertular dengan kuman TB. Jadi kita jangan sekali-kali mengucilkan pasien atau kita mendiskriminasikan ya. Namanya ya, apa itu mendiskriminasikan pasien, jangan, karena semua kita dalam tubuh ini adalah ada kuman TB di dalam. Jadi kita rangkul pasien itu. Yang penting kita harus menjaga, apalagi si pasien, etika batuk dipakai, pakai masker. Nah itu dia, jangan kita mengucilkan, jangan takut dengan pasien TB. Karena kalau pasien TB ini bisa disembuhkan dengan pengobatan tuntas. Kebanyakan sih TBRO ya. Kalau TBRO itu, nah kalau udah sampai keluarganya tahu atau tetangga, diusir sih enggak terlalu diusir banget ya gitu. Paling yang dari orang tuanya sendiri yang menghindar. Mau kita pindah di kontrakan yang ini aja, kita pindah kontrakan atau berdua saja, kayak gitu. Biar mereka ada masyarakat enggak terlalu tahu. Nika obatnya mana? Ya. Bu Ika, ini kita ada pasien TB resisten obat. Ya. Memang dia rumahnya dekat Bu, di belakang puskesmas, masih di Papanggo juga. Ya. Pasiennya keadaannya tiduran doang, dia nggak bisa duduk aja susah. Gitu. Jadi memang kita yang harus datang Bu rumahnya, ya karena dia nggak bisa jalan ke sini. Jadi nanti kita datang ke rumahnya untuk ngasih obat, terus nanti kita lihat dia obat depan kita. Saya juga sekalian ada ngobrol-ngobrol lah sama pasien. Ini Bu obatnya udah ya ini. Ya terima ya, obatnya. Pak, masuk dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah pakai masker belum? Semalam bisa tidur?
Bisa. Alhamdulillah. Makan udah enak, nggak mual-mual lagi, nggak muntah ya? Mual, Hmm. muntah sih. Kadang tergantung makanan kita. Oh. Kalau makanan kita enak, di hidung cocok, Mm-mm. nggak enak. Kayak kemarin telur asin, bau amis. Makanya kemakan badan gitu, muntah. Muntah ya, Dulu benar. waktu saya di rumah sakit muntah terus. Hmm. Saya nggak pernah makan gini ya. Mm-mm. Minum obat, makan kebuang. Minum obat, makan kebuang. Mm-mm. Kayak gitu. Tapi Dono sekarang udah agak segeran loh Bu ini. Ini segini baru nyesek udah mendingan. Kalau dulu nggak bisa ngomong. Karena saya tahu dari awalnya keadaannya, menurut saya ini udah jauh lebih baik. Don, yang sakit kayak begini bukan Dono sendiri ya. Di RSPI itu ada banyak yang sakit ya. Yang udah sembuh juga banyak ya. Jadi Dono harus tetap semangat ya. Selesaiin pengobatannya sampai tuntas ya. Nanti kalau udah dikasih tahu Bu Tuti, Dono udah selesai pengobatannya, itu baru udah selesai ya. Udah minum obat ya Don? Nah, ini obatnya. Dibawa itu obat sama saya. Don. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas adhibil basa wasfihi wa antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugodiru saqoma. Banyak. Tangan kanan Don. Cerita terbaiknya senang ya, judulnya senang ya. Saya senang sekali. Apalagi ntar kalau seandainya mereka kan saya sering penyuluhan. Suka ditanya, Bu ke mana itunya pasien yang udah sembuh. Biar dia jadi contoh gitu kan. Jadi contoh biar dia dia ngomong, dia biar ngomong di depan untuk menyemangati pasien yang lain. Nah, itu senang sekali emang kalau udah ada pasien sembuh. Itu yang mungkin mereka nggak senang, saya malah senang kayak gitu. Kalau pasiennya kan kalau sembuh cek aja, tapi kalau kita sebagai kader, kalau pasien kita sembuh pasti kita tukangnya senangnya luar biasa, berarti kita berhasil sebagai kader TB. Pas waktu itu umur saya 20 tahun ya, 20 tahun. Saya mikirnya saya nggak terima gitu dikasih penyakit yang separah itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya saya terima. Orang-orang tuh taunya sakit saya tuh sakit turunan gitu. Kadang orang bilang gini, apa sih, ada satu pasien, ada orang yang bilang gini, ngapain deket-deket sama Cia kan sakit TBC tahu gitu. Terus saya mikir, tapi dulu saya belum tahu, oh saya yang jadi kayak malu sama diri saya. Itu yang bikin saya nggak mau minum obat sih sebenarnya. Terus nggak yang bikin saya itu malu buat ketemu teman-teman sekitar gitu karena sakitnya saya sendiri. Gitu. Berat badan sekarang berapa? Sekarang 50 berat badannya. Nah, yang dulu berapa dulu? Kalau dulu sakit 37. Pertama sekali yang ibu ke rumah itu pertama sekali. Dulu berapa tablet? Minum obatnya 14 tablet. 14 tablet dengan berat badan 30 pertama masuk itu sakit 45. Terus minum obat 3 bulan malah turun. Berat badannya jadi 37. Iya, karena dari efek obat itu ya. Terus kesininya naik. Naiknya berapa? Naiknya enggak signifikan langsung 50 sih. Dari 40 naik 37 ke 40. 40. 45 sampai terakhir Tapi 50. tapi nggak turun lagi. Punya tekad diri sendiri bahwasanya saya bisa sembuh gitu kan dengan minum obat selagi ada jalannya gitu kan. Minum obat, nggak minum obat tujuannya sama untuk menghadap yang di atas. Jadi kalau misalkan kita dikasih kesempatan kedua, ini kan namanya kesempatan kedua ya Mbak buat hidup. Jadi apapun itu saya lakuin sih. Itu membutuhkan banyak sekali kegiatan seperti ini sebetulnya ya, bahwa monitoring itu alangkah baik itu setiap bulan sekali. Karena apa? Laporan kader, capaian kader itu perlu kita evaluasi dan perlu kita diskusikan kembali. Kita akan mulai sedikit merubah pola yang tadinya itu adalah orientasinya itu kasus. Selama ini pendanaan dari proyek ini ya, proyek TB nasional itu memang kan kita dari Kemenkes ya. Sedangkan Kemenkes sendiri juga mendapatkan dana juga dari beberapa donor ya, salah satu dari Ubavan. Memang
Kalau kita bicaranya itu adalah dampak ke kader, dampak ke pasien, pasti akan berdampak. Yang pertama ke kader. Kader itu pasti akan agak sedikit berat ya untuk aktivitas karena apa? Ya, memang mereka kerja sosial, tapi setidaknya ketika ada proyek seperti ini yang dibiayai oleh Kemenkes atau pemerintah, itu mereka untuk biaya bensinnya diganti. Yang kedua ke pasien. Pasti dengan berhentinya program-program seperti ini, penemuan kasus baru dan sosialisasi di masyarakat itu pasti akan berkurang. Karena salah satu ujung tombak penemuan dan penginformasian masalah TBC itu di kadernya ini tersebut. Gitu loh. Makanya pasti berdampak sih. Sebenarnya saya tuh kader TB dengan posyandu itu saya lebih lama posyandu. Kader posyandu saya lebih 10 tahun apa 15 tahun lebih. Malah kader TB saya baru 2014 kan. Tapi kayaknya hati saya tergerak terus. Maunya apa, kadang-kadang mau tidur nih saya udah. Saya besok harus kemana dulu nih ya. Apa dulu yang saya lakukan nih? Ke pasien dulu atau saya harus sosialisasi dulu atau gerbek TB dulu. Masalah uang sih saya nggak mikir ya, nggak mikirin saya mau dibayar berapa, saya nggak mikirin lah, itulah nggak mikirin itu. Yang penting saya bisa menolong orang, bisa menolong si pasien ini, terutama pasien TB. Itu yang saya utamakan, karena pasien TB ini kan penularan, ya, karena penularan. Nah itu kalau pasien satu orang aja bisa menularkan 10 sampai 15 orang. Nah itu kita untuk mencegahnya itu. Ini kan dokter bilang sih TB-nya TB kelenjar. TB kelenjar. Tapi udah Mengecil sih. Oh udah mengecil ya, kebetulan TB kelenjar. Di batuk enggak? Enggak batuk. Tapi berkeringat malam. Iya. Kan buat TB kelenjar, dia ada yang batuk dan tidak. Tapi itu berkeringat juga tetap. Kalau seandainya batuk juga dijaga juga Pak. Karena ini kita penularannya itu kan dari udara. Yang utama harus pakai masker. Apalagi di sini, untung di sini tidak ada balita, tapi ada lansia. Saya tuh nggak melihat nilai berapa saya dikasihnya, berapa saya dibayarnya. Nah kayak program yang dulu PKPU, LKNU, mereka udah selesai, tapi saya tetap jalan untuk mencari suspek. Zaman dulu itu suspek ya, tetap saya jalan. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah pernah melakukan etika batuk yang baik dan benar? Dengan masker. Dengan masker, yaitu yang warna hijau ya. Ini di luar. Kemudian dipakai seperti biasa, seperti ini. Seperti ini, ibu-ibu. Sampai yang ini ya pengikat sini sampai keras. Sampai membentuk liku hidung. Jadi kalau kita terkena nih contohnya ya, kita bisa tidak menularkan ke yang lainnya. Kalau LKNU pasti kita akan mengabdi ya untuk bangsa, untuk masyarakat, bahwa LKNU pasti akan berbuat untuk penanggulangan masalah tuberkulosis, walaupun tanpa dana dari Global Fund ataupun dari lainnya, karena kita sudah bertekad baik untuk menuntaskan masalah tuberkulosis di wilayah kita masing-masing supaya eliminasi TBC di tahun 2030 itu bisa tercapai. Artinya bahwa kita akan mengupayakan
dari jalur lain untuk bagaimana untuk persoalan pembiayaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita berpikir atau merencanakan dari LKNU untuk mendukung program-program pemerintah seperti halnya tuberkulosis supaya itu bisa maksimal. Kalau kita bicara mayoritas orang terkena TBC memang kan orang ekonomi menengah ke bawah ya. Notabene mereka pun masih bekerja, dan ternyata hasil dari data Kemenkes, orang yang terkena TBC itu adalah umur sekitar 20 sampai 35 tahun, artinya masa-masa produktif. Nah, ini merupakan hal yang sangat krusial bagi kita bahwa di umur sekian dengan kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi, kalau sampai tidak bekerja akan menjadi masalah. Menurut saya orang yang masih pengobatan awal tahap intensif ya dari 0 sampai 2 bulan itu baiknya itu dia jangan terlalu banyak bekerja, apalagi bersinggungan sama orang banyak, karena fase insentif ini itu fase yang sangat menularkan, infeksius ya. Kalau asumsi saya, menurut saya orang TBC itu ya jangan dilarang bekerja, tapi diperlakukan khusus. Misalkan yang tadinya kerja di ruang tertutup, dia harus bekerja di ruangan sedemikian rupa supaya tidak menularkan ke teman-teman lainnya. Seperti itu sih. Ingat ya, lihat anak, lihat istri. Ya bapaknya nggak usah dipikirin, bapaknya sembuh. Iya, malah sesuatu yang baik, malah bagus. Kalau yang pasien ini udah tertular dengan kuman TB, terus dia juga masih produktif ya, masih bekerja, nah itu bagus. Malah kalau yang si pasien seperti ini harus menjadi contoh yang untuk pasien yang lain. Jadi ini seperti ini loh, saya aja tertular dengan kuman TB, dengan penyakit TB, tapi saya masih bisa bekerja. Batuk sekarang karena kita adalah gerbek TB hari ini. Gitu? Iya betul. Harapan saya dan mereka tetap semangat, jangan sampai patah semangat tetap, dan kalau seandainya memang mereka masih kerja, tetap bekerja, semoga dia menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Saya bangga udah bisa sembuh, udah bisa melewati 21 bulan minum obat saya, bisa jadi contoh lah anak-anak muda zaman sekarang gitu, jangan pernah lemah sama apapun kondisi yang ada sekarang gitu kan, karena kalau nggak dimulai dari kita sendiri, kita mengandalkan orang lain, siapa yang bakal peduliin sama kita?